Sebagai salah satu cabang olahraga sekaligus sarana hiburan, sepak bola tidak hanya menyajikan strategi permainan, gol-gol indah atau talenta-talenta luar biasa. Sepak bola juga kerap menyajikan drama dan sederet kontroversi yang ikut menjerat pelaku-pelakunya, baik pesepak bola secara individu atau klub yang mentas di panggung tertinggi. Starting Eleven List kali ini merangkum 7 klub yang sering main kotor, baik dari segi strategi, provokasi, ataupun kasus-kasus hukum yang pernah menjerat mereka. Untuk itu, mari menyimak klub-klub mana saja yang terkenal bukan cuma karena prestasi, tetapi juga karena label curang yang pernah melekat pada diri mereka. Let's check it out! Barcelona. Semua pecinta sepak bola pastinya memahami kenapa klub yang satu ini mempunyai banyak basis penggemar di seluruh dunia. Klub yang mewakili masyarakat Katalan ini dikenal memiliki prestasi mentereng baik di kancah lokal maupun internasional. Barca adalah pemilik 5 titel Liga Champions serta 27 gelar La Liga yang menjadikan mereka kolektor trofi domestik terbanyak setelah Real Madrid. Namun, sebagai sebuah tim raksasa, Barcelona sejatinya punya banyak sisi kelam. Beberapa sisi kelam itu bahkan sempat membuat tim ini dicap curang. Pada tahun 2014, Barcelona pernah mendapat sanksi FIFA akibat kasus transfer pemain muda ilegal. Mereka juga pernah terlibat beberapa kasus pemalsuan laporan, termasuk laporan biaya transfer Neymar pada tahun 2013 silam. Belakangan yang sedang ramai diperbincangkan, Barcelona sempat terlibat skandal suap kepada salah satu komite teknis wasit Spanyol, Jose Maria Enriquez Negreira sebesar 7,3 juta euro selama 13 tahun. Kasus ini kembali diangkat oleh Real Madrid yang belakangan mengungkapkan secara terang-terangan bahwa mereka merasa dicurangi wasit di beberapa pertandingan. Selain kasus yang akrab dikenal dengan Caso Negreira, Barcelona juga sempat diduga mendapat hak istimewa terkait registrasi pemain. Barcelona beberapa waktu lalu sempat kesulitan mendaftarkan Dani Olmo karena angka pengeluaran gaji mereka sudah berada di atas batas. Namun La Liga pada akhirnya mengizinkan registrasi Olmo. Dan keputusan ini memicu reaksi sejumlah klub rival seperti Atletico Madrid dan Sevilla yang menilai Barca mendapat perlakuan istimewa dari otoritas Liga Spanyol. Juventus. 19 tahun berlalu sejak kasus mereka yang paling terkenal, Juventus kini ada dalam situasi adem ayam. Anak asuh Thiago Motta sedang dalam misi merebut Scudetto pertama mereka sejak musim 2019-2020. Tetapi, semua orang yang pernah menyaksikan skandal terbesar Les Zebres sepertinya tidak akan lupa kalau klub ini juga pernah dilabel curang. Juli 2006, Komisi Disiplin Sepak Bola Italia memutuskan Juventus bersalah atas kasus manipulasi hasil pertandingan yang menguntungkan mereka. Imbasnya, Scudetto musim 2004-2005 dan 2005-2006 dicabut. Juventus juga didegradasi ke Serie B, sementara pejabat klub Luciano Moggi juga harus menjalani hukuman. Beberapa tahun setelahnya, Juventus berhasil membangkitkan kembali reputasi tim dengan meraih 9 gelar Serie A secara beruntun. Dari musim 2011-2012 hingga 2019-2020. Sayangnya, kesuksesan Juve itu tidak pernah bisa menghapus noda hitam yang pernah mereka tinggalkan ketika terjerat kasus Calciopoli. Sebuah kasus paling memalukan sepanjang sejarah sepak bola. Paris Saint-Germain. Sebagai salah satu klub yang punya kekuatan finansial luar biasa, PSG adalah salah satu klub Eropa yang namanya kerap mendapat sorotan. Sorotan apalagi kalau bukan soal laporan keuangan. Strategi belanja ekstrim yang seringkali dipakai PSG membuat banyak orang menduga kalau klub yang satu ini mengakali aturan untuk bisa mendatangkan bintang-bintang terbaik sepak bola. Ambil contoh ketika Neymar dan Kylian Mbappe datang pada tahun 2017 silam. PSG diduga mendapat kucuran dana yang melebihi batas aturan Financial Fair Play atau FFP. UEFA lantas melakukan investigasi dan inspeksi terhadap laporan klub selama 2014 sampai 2018. Walau UEFA akhirnya tidak menemukan bukti konkret adanya pelanggaran ataupun kejanggalan, masih banyak orang yang bilang kalau PSG curang karena terlalu bermewah-mewahan.
PSG juga sempat terlibat sengketa pembayaran gaji Kylian Mbappe yang menurut sang pemain sudah nunggak selama 3 bulan. Besaran gaji yang perlu dibayar menyentuh 55 juta euro. Mungkin belajar dari kasus-kasus tersebut, PSG kini tampak lebih hati-hati dalam bergerak. Mereka tampaknya mulai menyadari kalau prestasi tidak hanya soal uang, tetapi juga soal manajemen dan pengelolaan tim yang baik. Manchester City. Kalau yang satu ini, kalian pasti sudah tidak asing lagi. Punya owner sesama orang Timur Tengah, rasanya wajar apabila Manchester City punya kelakuan yang sama dengan PSG. Loyalitas pemilik mereka tidak perlu diragukan. Bahkan dalam situasi genting seperti di musim dingin kemarin, owner Sheikh Mansour memfasilitasi Pep dengan uang lebih dari 200 juta euro untuk belanja pemain. Sayangnya, seperti kasus PSG, pendekatan agresif City membuat mereka kini terjerat 115 tuduhan pelanggaran finansial. Laporan terbaru per bulan Desember 2024 bahkan menyatakan tuduhan yang dijatuhkan kepada City bertambah menjadi 130 tuduhan. Proses sidang sudah selesai sejak Desember 2024, dan City kini sedang menunggu vonis yang akan dibacakan pada Maret 2025. City sendiri merupakan juara Premier League selama 4 musim beruntun. Sekarang banyak klub rival menanti-nanti penuh harap bahwa sanksi akan dijatuhkan untuk City. Para fans ini merasa City mencurangi regulasi FFP dan PSR sehingga mereka layak dihukum. Bahkan dengan hukuman terberat berupa pengusiran dari IPL sekalipun. Chelsea. Klub asal London mendadak menjadi klub yang problematik semenjak Roman Abramovich menjualnya ke pengusaha Amerika Serikat Todd Boehly dan perusahaannya Clear Lake Capital. Strategi transfer Chelsea juga membuat banyak pihak yang menyaksikan ikut mengernyitkan dahi karena dirasa tidak masuk akal. Banyak orang juga merasa kalau Chelsea mencurangi aturan PSR yang berlaku di Premier League. Bayangkan, Chelsea dengan entengnya merekrut pemain-pemain dengan harga selangit. Tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali Chelsea melakukan aktivitas transfer demikian dalam rentang waktu yang sangat singkat. Usut punya usut, Todd Boehly melakukan banyak cara brilian untuk mengakali PSR ini. Selain pemberian kontrak jangka panjang yang membuat nilai pengeluaran tahunan tetap pada batas wajar, Chelsea juga menjalankan beberapa strategi lain. Salah satu yang paling efektif dan jadi andalan adalah menjual aset klub pada perusahaan-perusahaan milik Clear Lake yang berguna untuk menstabilkan neraca keuangan klub. Arsenal. Kalau klub-klub yang lain dilabeli curang karena keterlibatan mereka terhadap kasus hukum, utamanya soal keuangan, klub yang satu ini lain daripada yang lain. Arsenal dicap curang murni karena strategi yang diterapkan Mikel Arteta di beberapa pertandingan. Bahkan sampai ada istilah Arteta's Dark Art untuk yang satu ini. Label ini mulai populer pasca pertandingan antara Manchester City versus Arsenal yang berakhir imbang 2-2 pada bulan September lalu. Arsenal yang kehilangan satu orang pemain dipaksa bermain bertahan sepanjang laga. Dari sinilah fans-fans lain mempertanyakan mentalitas Kai Havertz CS yang dirasa lemah karena tidak berani bermain menyerang. Arteta musim ini tampaknya adalah versi Arteta yang berbeda dari musim lalu. Gaya bermainnya lebih pragmatis, tidak seperti musim-musim sebelumnya yang mengedepankan sepak bola indah. Pernyataan ini dibuktikan dengan statistik di beberapa pertandingan yang menyatakan Arsenal cenderung bermain lebih bertahan. Seperti pada pertandingan kontra City di Etihad atau kontra Spurs di Tottenham Hotspur Stadium. Real Madrid. Statusnya sebagai juara La Liga terbanyak serta juara UCL terbanyak agaknya telah membuat Madrid disegani dan dicintai banyak masyarakat dunia. Terbukti sampai narasi ini dibuat, Madrid masih menjadi tim sepak bola dengan basis fans terbanyak di seluruh dunia. Namun, Madrid punya sisi gelapnya sendiri. Kejadian pada malam gala Ballon d'Or agaknya membuka mata dunia bahwa Madrid agak arogan. Madrid kala itu menolak hadir bahkan terang-terangan memboikot penghargaan yang diselenggarakan France Football itu. Alasannya sederhana. Vinicius Junior yang mereka rasa layak memenangkan Ballon d'Or pada akhirnya kalah dari gelandang Manchester City dalam perebutan penghargaan paling prestisius itu.
Madrid makin dicap arogan ketika mereka terang-terangan mengecam wasit La Liga setelah kekalahan atas Espanyol pada pekan ke-22. Media sosial sempat panas dibuatnya. Banyak rival Madrid akhirnya menyindir bahwa peraih 15 trofi UCL itu suka koar-koar ketika dicurangi. Padahal ada banyak momen yang justru membuat Madrid diuntungkan dan membuat klub lawannya dirugikan. Itu dia 7 klub yang sering main kotor dan dicap curang. Reminder, daftar klub yang disebutkan tadi adalah daftar yang dihimpun berdasarkan opini para fans sepak bola dan kasus-kasus yang pernah menjerat klub-klubnya ya. Jadi, daftar ini masih bersifat subjektif. Tapi menurut kalian sendiri gimana? Adakah klub curang lain yang perlu dimasukkan ke daftar? Lalu, kenapa kalian merasa klub yang kalian sebut perlu masuk daftar? Tulis di kolom komentar ya.